Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita sekarang di pertemuan ke-26. Allah berikan waktu dan kesempatan kita untuk hal yang bermanfaat seperti majelis ilmu seperti ini. Dan kita sudah di pertemuan ke-26, sudah di akhir-akhir buku ya. Dan rekamannya teman-teman bisa akses di YouTube @kursuskuba. Semuanya sudah tersedia di situ dari episode 1 sampai episode 25. Bisa dicek ya. Nah, sekarang kita di episode 26, yakni pelajaran shorof untuk pemula. Shorof ini sendiri adalah belajar tentang bentuk kata dalam bahasa Arab dan perubahan-perubahannya. Jadi ini adalah salah satu bagian dari ilmu-ilmu bahasa Arab yang cukup banyak jenisnya. Ini hanya salah satunya ya. Baik, kita belajar di sini ada wazan mufta'il. Mufta'il adalah ini lanjutan daripada pelajaran wazan isim fa'il yang kemarin-kemarin. Jadi kita sudah belajar isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Kata benda yang menunjukkan makna pelaku, yang melakukan suatu pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan isim fa'il. Nah, kita sudah belajar sampai pada wazan yang khumasi. Maksudnya di sini khumasi apa? Jika dilihat dari total huruf fi'ilnya. Apa itu fi'il? Kata kerja. Nah, istilah-istilah ini saya yakin di sini teman-teman ada yang baru kenal, maka saya sarankan ikuti dari episode 1 sampai sekarang di episode 26 karena banyak sekali istilah-istilah yang perlu dipelajari ya. Kenalan dulu dengan istilah-istilahnya. Ada istilah fi'il, ada istilah isim fa'il, ada istilah wazan. Nah, istilah ini harus mau nggak mau harus memang dipelajari dan tidak bisa diubah kepada bahasa Indonesia dengan sebagai sebuah istilah baru, tetapi hanya sebagai penerjemahan atau pengertian daripada istilah tadi. Nah, teman-teman sekalian ya, lanjut di sini kita dengan yang ketiga. Jadi wazan fi'il khumasi ada 5 dan kita sampai pada yang ketiga mufta'il. Mufta'il dari isim fa'il. Isim fa'il dari kata kerja apa? Ifta'ala. Oke, kata kerja ifta'ala maka dia berubah ketika dijadikan isim fa'il menjadi bunyinya mufta'il. Kita lihat contohnya rumusan tadi. Iktasaba fi'il madhi, yaktasibu fi'il mudhari', isim fa'ilnya apa? Muktasib. Perhatikan yang ini, muktasib. Kemudian contoh yang kedua, imtazaja, yamtaziju, maka isim fa'ilnya mumtazij. Mumtazij. Nah, apa yang terjadi di sini? Cara membuat isim fa'il dari kata kerja ifta'ala. Pertama, hamzah. Ini namanya hamzah yang ada di awal ya. Ada orang nyebutnya ini alif. Bukan, ini bukan alif. Ini namanya hamzah. Hamzah wasal. Hamzah wasal ini maka dihapus, diganti dengan huruf mim. Kemudian ain fi'ilnya dikasrohkan. Oke, saya akan memberikan contoh di sini. Tadi tulisannya adalah iktasaba. Teman-teman bisa lihat di layar. Aslinya seperti ini. Iktasaba. Oke, perubahan apa yang terjadi? Hamzahnya diganti dengan huruf mim berharokat dhammah menjadi mu. Kemudian ain fi'ilnya dikasrohkan. Ini perubahan yang terjadi pada kata mufta'il. Asal-usulnya dari kata ifta'ala, iktasaba menjadi muktasib. Kita akan praktekkan di contoh-contoh berikut ini ya teman-teman. Kita ulangi lagi contohnya satu kali lagi. Semoga pada ingat ya. Iktasaba, yaktasibu, muktasib. Atau sederhananya bisa diambil dari fi'il mudhari'nya yang ini. Yaktasib ini fi'il mudhari'nya. Maka tinggal diambil ya. Huruf mudhara'ahnya tinggal diganti dengan mu. Sederhana ya. Yamtaziju, mumtazij berarti huruf mudhara'ah atau huruf ya yang ada di awal diganti dengan mu. Mumtazij. Mumtazij. Sederhana, mudah sekali, teman-teman insyaallah bisa semuanya ya. Coba kita bareng-bareng di sini, saya berikan izin bagi yang join di Zoom.
Bagi yang mau join di Zoom silahkan dari Instagram ataupun dari YouTube bisa join lewat Telegram @kursuskuba. Channel WhatsApp sayangnya kita tidak punya link yang paten ya, karena dari WhatsApp-nya sendiri belum disediakan. Suatu saat mungkin ada. Baik, teman-teman semuanya mari kita coba baca lafadz di bawah ini kemudian sebutkan fi'ilnya. Bisa semua insya Allah ya. Mari kita bersama-sama. Nomor 1 dibaca. Muqtati'un. Apa? Muqtati'un. Muqtati'un. Apa kata kerjanya, fiilnya? Iqtata'a. 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 Betul. Nomor 2 kita baca. Murtakib. Apa fiilnya? Irtakaba. Irtakaba yartakibu. Kita sudah belajar yang fiil sebelum-sebelumnya, apa itu fiil madhi dengan wazan-wazannya, fiil mudhari dengan wazan-wazannya. Sekarang kita udah di pertemuan ke-26. Jadi teman-teman cek lagi rekaman-rekaman yang dulu kalau mau belajar dari awal sampai tuntas. Ini sekarang sudah halaman berapa ini? Udah di halaman 80. Alias tinggal dikit lagi khatam. Tinggal dikit lagi khatam nih. Oke, nomor 3 coba kita baca. Apa? Mu'taniqun. Apa fi'ilnya? I'tanaqa. I'tanaqa. Betul. I'tanaqa. Baik, nomor 4. Muhtarif. Muhtarifun. Betul. Muhtarifun. Apa fi'ilnya? Ihtarafa. Yahtarifu. Terus nomor 5. Muqtasidun. Apa fi'ilnya? Iqtasada. Nah, bahasa Arab ini dengan berlatih. Bahasa Arab harus dengan sering bertemu dengan banyak contoh. Itu bahasa Arab adalah sebuah kecakapan atau keterampilan. Jadi teman-teman di sini tidak bisa sekedar, oh saya sudah tahu. Nggak bisa ya. Oh saya sudah tahu. Nggak. Dalam bahasa Arab harus yang namanya latihan. Dilatih. Orang per orang. Itu bahasa Arab. Nggak bisa sekedar, oh saya sudah tahu. Udah. Enggak kayak gitu ya. Ini bukan wawasan. Ini adalah keterampilan yang harus dilatih. Nggak sekedar kayak, oh saya tahu cara berenang, saya tahu cara berenang. Tapi suruh berenang nggak bisa. Nah, bahasa Arab itu seperti berenang tadi, keterampilan. Harus dilatih. Harus nyebur langsung, nyoba. Harus nyebur, nyoba, seperti itu. Sampai bisa. Seperti itulah belajar bahasa Arab. Bukan sekedar wawasan, oh saya buka di Wikipedia, oh buka di Google, tahu, oh sudah selesai. Enggak, kayak gitu bahasa Arab. Baik, sekarang kita lanjut ya. Nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6 sampai nomor 10. Di sini coba klik tombol angkat tangan yang bisa. Coba klik tombol angkat tangan yang di Zoom ya nih ya. Jadi teman-teman bisa join lewat Zoom. Ada Sri Wahyuni, silahkan. Klik tombol angkat tangan bagi yang mau menjawab ya. Nomor 6 dibaca. Mu'taridun. Kata kerja. I'tarodo. I'tarada. I'tarada. Bagus. Berikutnya Ummu Abdillah nomor 7. Nah, Ustaz. Mushtabihun. Mushtabihun. Ya. Fi'il. Ishtabaha. Ishtabaha. Oke. Baik, nomor 8. Nomor 8 Afriani. Murtafi'un. Irtafa'a. Irtafa'a. Betul. Berikutnya Murni Wijayati. Maaf. 9. Nomor 9. Murni. Kalau tidak ada respon saya pindah berikutnya Rizka. Oh iya, silakan Murni. Mutasyaddidun. Apa fi'ilnya? Tasyaddada. Kok beda ini? Berarti pelajaran yang mana ini? Ini
Ini di Sebelumnya ya. Masya Allah, berarti ikut dari sebelumnya nih. Tafa'ala tashaddada. Yang ini selalu pengarang kitab ini menyelipkan yang bukan dari materinya, alias materi sebelumnya. Biar kita ingat yang sebelum-sebelumnya. Jangan nambah ilmu baru, ilmu lamanya hilang semua. Ini penyakitnya penuntut ilmu ya. Nambah hafalan baru, hafalan lama hilang juga. Baik, nomor 10. Rizka Pratama, silakan. Mutasyahilun. Mutasahil ya, pakai sin. Baik, apa fiilnya? Apa fiilnya? Tasahala. 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 Betul, tasahala. Jadi ini dari pelajaran sebelumnya, wazan yang kedua dan yang pertama ya. Wazan pertama mutafa'il dari kata tafa'ala yatafa'alu. Kemudian wazan yang kedua mutafa'il dari tafa'ala yatafa'alu. Ini rumusannya teman-teman. Kalau prakteknya kita biasa praktek baca kitab setiap pagi. Ya, setiap pagi kalau tidak berhalangan Senin sampai Kamis praktek baca kitab tafsir. Di situ prakteknya apa? Membaca kitab yang tidak ada harokatnya. Nah, teman-teman bisa ikutan join dan gratis ini acaranya semuanya gratis. Alhamdulillah dari dulu Kuba mengadakan acara-acara belajar bahasa Arab gratis dari tahun 2020. Dari tahun 2020 sampai sekarang. Alhamdulillah. Semoga istiqomah sampai seterusnya. Memang ada kelas-kelas berbayar betul, tapi kita komitmen selalu ada hal yang harus terus disuarakan, didakwahkan gratis untuk umat semuanya. Memang ada kelas-kelas berbayar karena dia sifatnya pelatihan yang lebih khusus 10 orang, 8 orang, lebih sedikit, lebih dilatih orang per orang. Memang ada di Kuba. Tapi ini untuk masyarakat semua secara umum agar kenal bahasa Arab. Nah, makanya diajak punya teman, ibu-ibu biasanya sudah tidak ada kerjaan, orang-orang yang sudah pensiun dari pekerjaan. Nah, ini kesempatan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Masa kita tiap hari sholat, tidak paham apa yang kita baca? Masa tiap hari kita baca Quran, kita tidak paham apa yang kita baca? Selama ini berapa tahun kita masuk Islam? Berapa tahun kita dalam Islam, tapi tidak memahami apa yang Allah sampaikan? Sama sekali tidak paham, sampai sekarang. Sehingga bacaan-bacaan cuma sekedar istilahnya mungkin dalam tanda kutip, kalau memang benar penamaannya, sehingga seperti seakan-akan hanya mantra. Dia tidak ada interaksi dengan Tuhannya ketika dia beribadah. Hilang interaksinya. Mana komunikasinya? Apakah ketika kita mengucapkan doa dan zikir itu benar-benar interaksi dengan Allah? Atau sekedar kita hanya membaca? Di mana amal batinnya? Di mana amal hatinya? Nah, inilah bahasa Arab yang berperan buat kita agar ibadah tadi memiliki ruh. Selama ini ibadah kita gimana? Nggak ada ruhnya mungkin. Sekarang kesempatan. Yuk kita buka lembaran baru, belajar bahasa Arab dan pelajari dengan detail apa yang kita pelajari, apa yang kita baca saat ibadah. Oke, teman-teman semuanya, kita balik lagi di sini. Bacalah fiil-fiil di bawah ini sebaliknya ya. Kalau tadi fiil isim fa'ilnya dulu, kemudian fiilnya, sekarang kita ganti fiilnya dulu, kemudian kita sebut isim fa'ilnya. Baik, kita bareng-bareng dulu seperti biasa. Teman-teman bisa nyalakan mic-nya. Kita bareng-bareng ya. Nomor 1 kita baca. Iqtaraha. Baik, iqtaraha. Apa isim fa'ilnya? Muqtarih. 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 Nomor 2 dibaca. Ikhtabara. Apa isim fa'ilnya? Mukhtabir. Baik. No, Ustadz kalau tidak diharokati, memang tidak boleh ya. Jadi konsepnya bagi yang sudah belajar ikutan buku ini dari dulu, udah tahu bahwa ada peraturan tidak boleh mengharokati buku. Itu peraturannya. Di mana harokatnya? Di sini. Nih, harokatnya di sini. Oke. Nomor 3 dibaca. I'tabara. Apa isim fa'ilnya? Mu'tabirun. Mu'tabir. Oke. Nomor 4 dibaca. Bareng-bareng. Nomor 4 yang sini. Istama'a. Apa isim fa'ilnya? Mustami'. Nomor 5 dibaca. I'tamada.
Apa isim fa'ilnya? معتمد Mu'tamid. Mu'tamid. Tamid. Mu'tamid. Mu'tamid. Alhamdulillah. Baik. Sekarang boleh klik tombol angkat tangan. Kita mute dulu semuanya. Kita coba tunjuk satu persatu. Ya seperti inilah konsep mengajar di Kuba. Bisa dipraktekkan buat teman-teman yang mengajar bahasa Arab. Kita selalu konsepnya jawabnya ada yang bareng-bareng, ada yang jawabnya orang per orang. Dan dilatih. Jadi bukan gurunya nyerocos terus gurunya. Enggak ya. Kalau gurunya terus yang ngomong, yang pintar gurunya. Ini harus muridnya yang ngomong, harus murid. Antum yang sebagai guru di sini, kalau antum hanya ngomong terus sebagai guru, nggak pintar muridnya ya. Kalau mau yang bagus, muridnya sepancing. Fulan, 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 terus panggil. Dipraktekkan seperti itu, agar mereka semuanya bisa. Dan kelasnya jadi hidup. Baik, kita tunjuk di sini. Tadi Rizka Pratama sudah ya, mohon maaf ya. Kita tunjuk yang lain dulu. Ibrahim Umar, silakan klik tombol angkat tangan yang mau mencoba. Jangan takut salah. Oke, silakan Ibrahim. استند Istanada. Apa isim fa'ilnya? مستند Mustanidun. Bagi yang sudah beli bukunya, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus ya. Tapi di sini kita tidak jualan buku. Ini bukunya cuman nggak nyampe 20.000, bisa dicari di toko online ya. Tapi tidak punya bukunya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga, boleh-boleh saja. Nomor 7. Berikutnya, Ummu Abdillah. Silakan. Tadi Ummu Abdillah sudah, nggak apa-apa dah. Angkat tangan lagi yang tadi sudah, nggak apa-apa. Tapi saya tunjuk yang belum ya. Silakan Ummu Abdillah. 7. Nah, Ustaz. Ishta'ala. Mushta'ilun. Mushta'ilun. Nah, seperti ini. Nomor 8, Afriani. Silakan. Tasolaha. Mm-mm. Mutasolihun. Beda ya berarti ya. Ini mengikuti wazan yang sebelumnya mutafa'il. Tasalaha mutasalih. Mutasalih. Jadi teman-teman mungkin ada yang baru melihat sini. Oh ini ternyata ya. Kenapa kok orang bisa baca Arab tanpa harokat? Ya ini. Karena kita mengenal rumus-rumusnya. Ada rumus-rumusnya. Ini ketika perkata. Kalau sudah kata tadi diletakkan dalam kalimat, maka rumusnya belajar di ilmu nahwu. Kita pindah sekarang, tadi Afriani sudah, Fikri, silakan. Silakan dibaca. Iya. Fikri. Oh, tadi ada suaranya dimatikan. Pindah Alfim. Yang lain boleh angkat tangan. Yang lain mencoba. Alfim, silakan nomor 9. تكرم Fi'ilnya, isim fa'ilnya. متكرم Mutakarrim. Betul, mutakarrim. Ini pelajaran sebelumnya ya. Bukan pelajaran ini. Baik. Siapa lagi angkat tangan? Masa ada yang berani nih? Teman-teman. Ayo, harus berani coba angkat tangan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Kesempatan sekarang ketika belajar, itulah kesempatan kita salah. Karena ada yang menegur. Dengan kita salah, ada yang negur, belajar ilmu baru. Takut salah, tidak belajar apa-apa. Oke, Rena silahkan. Nanti kalau sudah lulus, baru itu tidak boleh salah ya. Kalau udah lagi ngajar, nah itu berbahaya kalau salah. Ya Rena, silahkan dibaca. Iqtatofa. Ya, apa isim fa'ilnya? Muqtatifun. Muqtatif. Betul, muqtatifun. Kita tuliskan di sini. Alhamdulillah. Mudah atau sulit ini gimana, teman-teman? Menurut antum semua di sini, yang di Instagram, YouTube, coba jawab di kolom chat nih. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit ini? Coba kita tanya dulu. Bahasa Arabnya mudah atau sulit nih? Mudah ya? Udah ada yang jawab di kolom chat. Gimana? Mudah atau sulit nih? Mudah. Mudah ya. Artinya belakangan, nanti belakangan. Ada materinya sendiri ya. Di sini memang hanya belajar khusus belajar cara membuat kata. Membuat kata. Kapan-kapan kita belajar yang ada artinya ya. Oke, bentar kita cek dulu di YouTube. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Benar ataukah salah isim fa'il di bawah ini? Coba teman-teman cek. Benar ataukah salah isim fa'il di bawah ini? Yuk, nomor 1 kita jawab bersama-sama ya. Bagi yang mau interaksi bisa join ke Zoom.
Ya, nomor 1. Salah, Ustaz. Benar ataukah salah? Salah. Salah bahwa. Salah. Salah. Oke, yang benar seperti apa? Iqtatala muqtatilun. Berarti seharusnya iqtatala Muqtatilun. muqtatilun. Betul, muqtatilun. Bukan mutaqatil. Baik, nomor 2 kita jawab bareng-bareng. Benar ataukah salah? Benar. La berapa mapit timnas. Hah? Nomor 2 benar atau salah? Benar. Benar, sahih. Benar ya. Nomor 2 sahih, benar. Kita pindah nomor 3. Benar ataukah salah? Salah. Ishtaraka menjadi musyarik. Isim fa'ilnya. Khata. Yang mana salahnya? Musyrikun. Musyarik ini salah seharusnya Mustarik. Mustarik. mushtarik. Mushtarik. Begitu ya. Ini materi kita untuk isim fa'il khumasi yang berwazan mufta'il. Dari kata kerja ifta'ala yafta'ilu. Oke, kalau dari sisi arti misalnya bagaimana Ustadz? Ini sedikit aja kita kasih bocoran dikit kalau misalnya kita mengartikan ya. Iktasaba artinya adalah diantaranya. Ada banyak artinya iktasaba. Salah satunya artinya memperoleh. Iktasaba telah memperoleh, yaktasibu sedang atau akan memperoleh, muktasibun yang memperoleh. Sosok yang memperoleh atau yang melakukan perbuatan memperoleh. Itu isim fa'ilnya. Nah, untuk lebih detailnya tidak bisa untuk pemula seperti ini, tidak bisa dulu, ya. Bukan tempatnya untuk pemula. Karena kalau dibahas semua ini dengan artinya langsung pusing mundur ya. Udah saya berhenti belajar bahasa Arab, pusing. Ya, antum bayangkan ini, ada berapa tuh? 20 kata. 20 kata diterjemahkan semua, langsung mundur ya muridnya. Jadi memang untuk sorof pemula tidak diterjemahkan dulu. Ada terjemah dikit-dikit sebagai motivasi buat muridnya mengenal kosakata lebih banyak. Oke, kita langsung lanjut sekarang dengan wazan yang keempat. Adalah yang berbunyi munfa'il. Dari kata kerja infa'ala. Menjadi isim fa'ilnya munfa'ilun. Mudah sekali. Contohnya, berarti konsepnya mirip dengan yang tadi. Apa itu? Yaitu tinggal ambil bentuk fi'il mudhari'nya, contoh yang qati'u, kemudian diganti huruf mudhara'ahnya menjadi mu. Rumusnya gitu aja. Sederhana ya. Jadi, untuk yang isim fa'il khumasi ini sederhana. Tinggal ambil bentuk fi'il mudhari'nya, lalu huruf mudhara'ahnya diganti dengan mu. Inqata'a yanqati'u munqati'. Indarasa yandarisu mundaris. Oke, berarti konsepnya cuma gitu aja. Sederhana ya, sangat sederhana. Yuk kita latihan. Caranya jadi tadi, kalau yang disebutkan di buku ini maka diambil dari fi'il madhinya. Saya pakai cara yang lebih mudah, ambil dari fi'il mudhari'nya saja, lebih gampang. Nah, bacalah lafadz-lafadz di bawah ini, kemudian sebutkan fi'ilnya. Mari kita baca bersama-sama ya. Coba kita jawab bareng-bareng. Oke. Oke, nomor 1 dibaca. Munkhariqun. Dari apa fi'ilnya? Oke. Inkharaqa. Inkharaqa. Betul. Nomor 2 dibaca. Munsajimun. Apa fi'ilnya? Insajama. Betul. Nomor 3. Muntaliqun. Apa fi'ilnya? Intalaqa. Nomor 4. Mun'adimun. Apa fi'ilnya? In'adama. Baik, nomor 5. Munsakibun. Apa fi'ilnya? Insakaba. Karena masih sederhana gini pasti gampang. Tadi betul ada yang bilang di kolom chat, kalau udah kalau nggak tahu, kalau nanti praktek lagi hilang ya. Ya itulah pentingnya belajar lebih dalam lagi. Di sini hanya pengenalan saja.
pengenalan saja. Nanti berkenalan dengan yang lebih dalam, misalnya melihat ayat Al-Quran atau apa, itu butuh pelajaran-pelajaran yang lain. Namanya juga ini untuk pemula. Gitu. Untuk pemula harus seperti ini dulu. Nyantai dulu, pelan-pelan dulu ya, jangan langsung ngegas. Nomor 6 di sini saya coba klik tombol angkat tangan ya. Saya beri tunjuk. Klik tombol angkat tangan dulu yang mau mencoba nomor 6 sampai 10. Nahdah Syam, silakan. Harus berani, harus berani. Yang laki-laki ini tidak ada yang berani, perempuan terus dari tadi nih. Gimana laki-laki ini ya? Oke, nomor 6. Silakan, Nahdah. Munakidun. Fi'ilnya? In'aqada. In'aqada. Atau ini pakai konsep ladies first ya. Jadi yang perempuan suruh duluan ya. Kan yang laki mengalah aja. Enggak apa-apa, oke. Resa Septilia, nomor 7. Munza'ijun. Fi'ilnya? Inza'aja. Inza'aja. Betul. Baik. Nomor 8, Aisyah. Mutlabisun. Ini mutalabbisun ya. Yang ini Mutalabisun. mutalabbisun. Apa fi'ilnya berarti? Apa ya? Ita. Tidak apa-apa, coba aja. Mutalabbisun, ada tasdid di tengah di ain fi'il. Berarti fa'ilun berarti in fa'ala, coba kita lihat di mutalabbisun, ada huruf tambahan atau tidak? Yang mana saja huruf aslinya? Huruf aslinya yang mana? Huruf lam, ba, sama sin. sin. Oke, berarti mim dengan ta ini huruf tambahan. Oke ya. Mim dengan ta huruf tambahan. Oke, kalau ini huruf tambahan, mim dengan ta adalah huruf tambahan, berarti aslinya gimana ini wazannya? La bisa ya. Berarti ini kalau kita tulis mim, ta, fa, ain, lam. Betul ya? Iya. Berarti apa ini bacanya biasanya? Mutaf. Ketemu ya, berarti wazannya mutafa'ilun. Berarti apa ini, Bu? Dari kata kerja apa? Tafa'ala. Tafa'ala berarti aslinya talab basa. Talab basa. Betul. Talab basa. Jadi memang kalau kita lagi bingung melihat suatu kata ini bacanya apa, kita harus menelusuri yang mana huruf asli, yang mana bukan huruf asli. Baru kita bisa ngerti, oh iya yang ini. Begitu. Bagus. Tapi barusan sudah bisa ya. Kita pindah berikutnya. Yang baru mencoba Sri Wahyuni, coba nomor 9. Silakan. Mutadhahirun. Tadhahara, betul. Tadhahara. Nah, saya pingin yang teman-teman juga yang masih baru, yang sudah bisa menunda dulu, kasih kesempatan yang masih baru, karena ketika lagi ada salah ya, itu ada ilmu tambahan buat semuanya. Dengan adanya kesalahan tadi, jadi ilmu buat semuanya. Dan itu yang terjadi di zaman Rasul SAW. Para sahabat ketika melakukan kesalahan, itu menjadi ilmu baru buat sahabat-sahabat yang lain. Dengan adanya kesalahan tadi. Oke? Jadi ada yang disyukuri dari kesalahan tadi. Oh, kita bisa jadi dapat ilmu baru. Kalau benar semua, ini tadi ya udah lempeng aja jalannya. Baik, itulah kenapa Allah menciptakan yang adanya musibah. Musibah buat kita negur nih. Ini orang tidak ingat dengan Allah, ingatnya dunia terus. Ditegur dengan musibah. Baik, nomor 10. Abil Fatih. Silakan nomor 10. Mubtasimun yang betul ya. Mubtasim. Jadi ain fi'ilnya dikasrahkan. Mubtasimun. Apa fi'ilnya? Ibtasama, betul. Ibtasama ini sering dipakai, artinya tersenyum. Mubtasim, orang atau sesuatu yang tersenyum. Ini diantara artinya ya. Tidak semuanya kita artikan di sini teman-teman, supaya tidak bertumpuk di sini jadi pusing nanti kebanyakan yang diartikan ya. Memang untuk pemula seperti ini dulu. Baik, kita lanjutkan. Benar ataukah salah isim fa'il di bawah ini? Teman-teman bisa
Coba kita jawab bareng-bareng. Nomor 1, benar ataukah salah? Benar. Intalaqa fahuwa muntaliq. Benar atau salah ini? Benar. Benar ya. Jawabannya adalah sahih, benar. Kita pindah nomor 2. Infajara munfajirun. Benar ataukah salah ini? Salah. Di mana salahnya? Ini tidak pakai iya ya. Seharusnya bagaimana berarti? Munfajir. Oke. Oke, ada yang nanya sulasi apa rubai? Katanya, sulasi apa rubai? Ini bukan, ini yang khumasi. Ini khumasi ya. Khumasi maksudnya apa? Total fiilnya berjumlah berapa? 5 huruf. Coba kita lihat in kharaqa 1 2 3 4 5 hurufnya. Jadi namanya khumasi dari kata khamsah, 5. Oke, yang di Instagram bisa join ke Zoom ya kalau mau interaksi gratis. Join aja. Alhamdulillah Kuba dari dulu selalu mengadakan acara-acara gratis berkali-kali, banyak banget webinar berkali-kali. Ada 10 kali lebih webinar mungkin ya. Dan juga di ini apa namanya? Sebentar lagi akan ada daurah syariah nih, bocoran buat antum ya. Ada lagi daurah syariah yang ke-8 dan insya Allah materinya memang dibuat cocok banget buat pemula. Dan yang sudah bukan pemula pun akan mendapat banyak manfaat. Begitu ya. Jadi bisa ikutan nanti daurah syariah di 6 materi. Ada apa saja? Akidah, akhlak, sirah Nabi, fikih, hadis, tafsir. Dan ini gratis buat teman-teman semuanya ikutan. Nanti ada LMS-nya juga, Learning Management System, e-learning yang kita buatkan. Terus ada sesi live-nya juga. Ada kuis-kuisnya juga, atau bukan kuis, ujian ya. Ada ujiannya dan ada sertifikat dengan nilai-nilainya. Teman-teman bisa join aja nanti di info. Makanya join dulu, nanti tunggu infonya, insya Allah segera kita hadirkan. Banyak pematerinya, salah satunya ada teman kita, Ustadz Izzuddin Al-Qassam Bahalwan, yang beliau adalah anggota Fatwa MUI Pusat. Jadi salah satu yang mengajar adalah anggota MUI ya. Silakan teman-teman nanti ikutan. Nah, bacalah fi'il-fi'il di bawah ini, kemudian sebutkanlah isim fa'ilnya. Baca fi'il di bawah ini dan sebutkan apa isim fa'ilnya. Dan ini kalau kita lihat ada yang bukan dari materi kita, dari materi sebelumnya. Yuk, kita jawab bareng-bareng dulu deh. Kita jawab bareng-bareng dulu. Mari kita baca nomor 1. Infasala. Apa isim fa'ilnya? Munfasil. Oke, tadi ada yang bilang ini mujarrad atau mazid. Ini termasuk kategori thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf. Thulathi mazid. Apa thulathi mazid dengan tambahan 2 huruf? Infasala. Di sini yang mana huruf aslinya? Huruf apa saja yang huruf asli? Fa, sod, lam. Ini huruf asli. Huruf tambahannya ada 2. Apa? Hamzah dengan nun. Berarti di sini 3 asli warna merah, 2 tambahan warna hijau. Namanya dalam bahasa Arab thulathi mazid biharfain. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 bahasa Arabnya khumasi. Gitu. Oke. Nomor 2 kita baca inqalaba. Apa isim fa'ilnya? Munqalib. Betul, munqalib. Oke, kita lanjut nomor 3. Dibaca? In'akasa. Apa isim fa'ilnya? Mun'akis. Betul, mun'akis. Nomor 4 kita baca? Infajara. Apa isim fa'ilnya? Munfajir. Munfajir. Nomor 5 kita baca? Inqarada. Apa isim fa'ilnya? Munqarid. Munqarid. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang yang mau menjawab klik tombol angkat tangan ya. Yang mau menjawab klik tombol angkat tangan. Kita mute dulu semuanya. Yuntafi, yuntafil ya. Silakan nomor 6. Inzalaqa.
Munzalikun. Munzaliqun. Munzaliq. Betul. Nomor 7. Munzaliq sudah. Nomor 7 saya coba tunjuk yang baru-baru nih. Saya pingin nama-nama baru yang angkat tangan. Langsung saya tunjuk ya. Boleh, nama-nama baru. Ya, ada 47 orang yang join di Zoom. Yang di Instagram bisa join ke Zoom ya. Tuh angkat tangan. Nama-nama baru mana ini? Namanya terulang-ulang semua. Saya pingin nama baru nih. Ummu Mulyo, silahkan. Nomor 7. Taqaraba. Taqaraba. Isim fa'ilnya Muntaqaribun. yang ini mutaqaribun. Jadi dia ikut dengan materi sebelumnya yang ini ya. Tafa'ada, yatafa'alu, isim fa'ilnya mutafa'ilun. Begitu ya. Taqaraba artinya saling mendekat. Taqaraba, yataqarabu, mutaqaribun, saling mendekat. Oke. Ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu hadisnya? La tahasadu wa la tabaghadu. Dan seterusnya, saya lupa ya teks lengkapnya. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi wazan tafa'ala itu adalah bermakna saling di antaranya. Menarik kayaknya nih, suatu saat mungkin kalau kita karang materi sorof, kita berikan contoh-contohnya dari Al-Quran ataupun hadis ya, sehingga kita langsung memahami rumusannya. Kapan-kapan kita buatkan, memang sedang lagi disusun ya oleh kami. Kita akan buat buku namanya Sorof Express, alias belajar sorof dengan tuntas dalam waktu hanya 1 bulan. Nah itu tapi belum, dulu pernah kita adakan programnya, tapi bukan buku sendiri, pakai bukunya kayak Aceng Zakaria. Nah ini rencananya kita akan buat sendiri dengan konsep yang tadi saya bilang udah dibocorkan duluan ya, dengan dimasukkan di dalamnya contoh dari Al-Quran ataupun hadis. Kita pindah sekarang dengan nomor 8. Abil Fath, silahkan nomor 8. Taqar dibaca. Takor apa? Isim fa'ilnya mutaqarribun. Mutaqarribun. Betul. Berikutnya kita pindah nomor 9. Aisyah. Enggak apa-apa yang tadi sudah boleh lagi ya. 9. Iftataha. Apa isim fa'ilnya? Muftatihun. Ini adalah akar kata yang sering kita sebut doa iftitah. Doa iftitah, doa pembukaan. Ketika kita mau sebelum membaca Al-Fatihah, maka membaca doa iftitah. Ada yang disebut istiftah. Sama artinya pembukaan. Iftataha kata kerjanya. Iftitah adalah masdarnya. Perubahan yang lain. Sudah kita pelajari materi masdar secara lengkap di pertemuan episode-episode sebelumnya. Dicek rekamannya semua ada ya. Nomor 10. Afriani, silakan. Insarafa munsarif. Insarafa munsarif. Betul, insarafa munsarif. Baik. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi, alhamdulillah sudah selesai materi yang wazan ke-4, kita akan lanjut ke wazan ke-5, pendek banget ini materinya. Sebelum itu saya ingin mengingatkan juga bahwa kalau mengikuti penanggalan salah satu penanggalan, maka besok sudah masuk Tasu'a alias tanggal 9 Muharram. Kalau ikut pemerintah mungkin ikutnya adalah besoknya lagi ya. Maka dianjurkan besok untuk berpuasa. Mari kita semuanya kalau bisa berpuasa, besok berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa, tidak bisa berpuasa, haid dan sebagainya, maka bisa memberi makan orang yang berpuasa. Begitu. Besok waktunya berpuasa, kemudian besok lusa, hari Asyuranya tanggal 10, berarti besok Senin, besok Selasa, itu syariatkan berpuasa. Atau kalau mengikuti penanggalan yang lain, berarti puasanya hari Selasa dan hari Rabu. Lebih amannya bagus tiga-tiganya, Senin, Selasa, Rabu. Dapat banyak faedah, manfaat di situ. Ya, dapat fadilah yang banyak. Bahkan ada penanggalan yang di situ tertulis sampai Senin lagi. 8 hari semuanya disyariatkan sunnah berpuasa di 8 hari tersebut. Nanti boleh saya buatkan ya di Kuba, nanti kita tampilkan 8 hari itu apa saja dari tanggal besok, tanggal 15 sampai Seninnya lagi itu disyariatkan sunnah berpuasa.
Yuk kita sama-sama banyak-banyak ibadah di bulan Muharram. Sekarang di masa-masa bulan Muharram harus banyak beribadah nih. Kesempatannya tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan teman-teman sekalian. Dan kita juga masih di masa-masa berkabung, di mana salah seorang tokoh yang mulia, perjuangan dakwahnya luar biasa, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Ramai sekali umat Islam mendoakan beliau, karena memang perjuangan beliau luar biasa. Bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan beliau ikut mendoakan. Sebegitu banyaknya tokoh-tokoh yang mendoakan beliau, yang tidak sepemahaman dengan beliau. Ini menunjukkan di antara buah dakwah yang ikhlas. Saya di sini tidak hanya sekedar kita fokus belajar bahasa Arab teman-teman, tapi bahasa Arab ini harus melahirkan amal ibadah. Buat apa kita pintar bahasa Arab? Tapi ketika ada waktu untuk puasa sunnah, besok Tasu'a, besoknya Asyura, tidak mau, ini cuma sunnah. Ada waktunya harusnya ini sholat sunnah, tidak sholat sunnah. Tahu fadilahnya, tidak mengamalkan. Oh harusnya saya datang ke awal sholat jamaah, datang duluan. Nah ini gimana penuntut ilmu tidak melakukan ini? Hal-hal yang seharusnya dia, faedah kita belajar bahasa Arab. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar diamalkan, dipahami dari bahasa Arab tadi, Al-Quran dan hadis, kemudian kita amalkan. Lah ini kemana? Cuman paham saja, malah menambah beban nanti kita di hari kiamat. Ditanya oleh Allah, oh, ilmu ini kamu amalkan buat apa? Ditanya oleh Allah ini. Makanya teman-teman sekalian, saya dengan meninggalnya beliau terpukul. Kita sebagai umat Islam, musibah yang sangat besar dengan meninggalnya para ulama. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yantazi'u hadal ilm intiza'an min sudurir rijal, walakin biqabdil ulama. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah tidak mencabut ilmu ini secara tiba-tiba dari hati para manusia, tetapi ditenggelamkannya ilmu ini, dihilangkannya ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fadallu wa adallu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, sampai ketika tidak tersisa satupun seorang alim, seorang ulama, maka orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai panutan. Maka dia akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini sudah terjadi di zaman sekarang, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Kenyataan zaman sekarang, orang-orang yang tidak pantas berbicara masalah agama terangkat dengan jumlah followers, dengan jumlah subscribers, dan mereka berbicara bebas tentang agama. Kemudian para ulamanya dimeninggalkan, diwafatkan satu persatu. Ini musibah teman-teman. Maka ini pukulan buat kita seharusnya. Sekarang kesempatan saya beramal. Perbanyak amal, perbanyak belajar. Tidak ada lagi buang-buang waktu, sudah tidak ada. Yang biasanya buang-buang waktu main game, nonton, ngobrol kesana kesini berjam-jam, sudah habis itu waktunya. Ketika nanti Allah cabut nyawa, ditanya itu waktunya buat apa selama ini. Ini teman-teman sekalian, kita memang belajar bahasa Arab, tapi buat apa kita belajar sampai seperti ini? Tapi tidak ada faedahnya, malah menambah musibah nanti. Ketika kita di hari kiamat ditanya, buat apa ilmumu selama ini? Ini teman-teman sekalian, saya kaget dengan sosok beliau yang meninggal ini. Setelah beliau meninggal, banyak cerita-cerita yang membuat kita malu. Karena teman-teman sekalian, seorang Ustadz Yazid, dengan apapun kontroversi yang mungkin banyak orang tidak setuju dengan beliau, tapi kalau antum tahu, beliau seumur hidupnya, dari cerita-cerita yang datang, beliau tidak pernah menerima amplop dari ceramah sama sekali. Beliau tidak pernah menerima amplop sama sekali dari ceramahnya. Kita yang sekarang ini, yang suka menghujat beliau, saya tantang, bisa tidak Anda ceramah rutin, tapi Anda tidak menerima uang dari takmir masjid sama sekali? Mau Anda seperti itu? Bisa? Kita tantang, Anda hanya menghina beliau. Ini hidupnya beliau, bahkan para panitia kajiannya ditraktir semua sama beliau. Bahkan sekarang terungkap lagi dari para takmir, terungkap bahwa beliau mendonasikan hartanya setiap bulan untuk masjid tertentu di Bogor sejumlah 10-20 juta per bulan dari kantong beliau sendiri. Bahkan laporan dari masyayikh Palestina baru saja datang, sekitar belasan juta, 15 juta kurang lebih, beliau donasikan setiap bulan dari kantong beliau sendiri.
Dan ini beliau selalu pesan, jangan dikasih tahu siapapun. Akhirnya terungkap sekarang karena sudah meninggal beliau. Maka ini dijadikan ibrah, pelajaran buat kita. Beliau di ilmu berjuang, di harta, semuanya tidak pernah. Padahal rumahnya beliau 17 tahun beliau ngontrak. 17 tahun beliau ngontrak. Tidak pernah punya rumah 17 tahun, pindah-pindah. Pernah beliau punya rumah tahun 98, dibakar. Diserang oleh, ada yang menceritakan bahwa itu 1000 jumlah premannya. Menyerang rumah beliau. Dan beliau diselamatkan oleh polisi. Dan bahkan dikisah-kisahkan bahwa provokator dari penyerangan ini, dari para preman tadi, provokatornya ini meninggal dengan keadaan yang menggenaskan. Saya kurang tahu lebih dalam tentang kisah yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa orang ini yang jadi provokator meninggal terjatuh dari lantai 2 dan tertancap di pagar besi. Meninggal seperti itu. Teman-teman sekalian, hati-hati dalam menyerang atau menuduh orang alim dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas. Sebenarnya perkataan Ibnu Asakir rahimahullah, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Dan telah terjadi, kata Ibnu Asakir, dalam sejarah manusia, siapapun yang menghina para ulama, maka dia akan diuji nanti di akhir kehidupannya sehingga dia sampai pada akhirnya meninggal dalam su'ul khatimah. Teman-teman sekalian, dengan meninggalnya beliau harusnya menjadi pesan buat kita ini. Suatu saat saya akan seperti itu. Apa yang saya bawa nanti? Ketika saya nanti sendirian. Ketika dicabut nyawa saya, apa yang saya bawa? Selama ini saya cuma main-main saja di dunia. Buang-buang waktu selama ini. Semuanya hanya dosa yang kita lakukan. Apa amal ibadah kita belum tentu diterima. Kita sholat selama ini belum tentu diterima. Puasa kita belum tentu diterima. Siapa yang menjamin? Ini ibrah buat kita semua. Ketika beliau meninggal, Masya Allah, yang mengantarkan begitu banyak lautan manusia, yang mendoakan begitu banyak. Kawan dan lawan mendoakan beliau. Teman-teman semuanya sekalian, perhatikan baik-baik ini. Ini menjadi teguran buat kita. Untuk apa selama ini saya hidup? Lihat bagaimana beliau perjuangannya dalam dakwah. Beliau dakwah bukan menjilat siapapun atau memuji siapapun. Beliau dakwah yang awal menerima hanya sedikit. Dan sekarang begitu ribuan, jutaan bahkan orang mengikuti beliau. Ini perjuangan yang luar biasa teman-teman dalam berdakwah. Tidak menerima uang sama sekali dari dakwahnya. Sebagian perkataan para Rasul SAW. Sebagian perkataan para Nabi. La as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta bayaran atas dakwahku. Teman-teman sekalian, semoga ini bisa menjadi nasihat buat kita semua. Yang selama ini hatinya keras. Saya kenapa bahas seperti ini? Karena ini sudah. Saya berhari-hari dari tanggal 11 Juli sampai detik ini. Saya masih mikirkan, ya Allah. Kenapa begitu cepat engkau panggil sosok yang selama ini berpengaruh buat kita dan kita masih dalam keadaan lalai seperti ini. Dan masih ada para ulama-ulama yang lain, seharusnya kita sekarang banyak menuntut ilmu dari mereka-mereka. Jangan lewatkan dari beliau-beliau ini sebelum dicabut dengan dicabutnya para ulama. Karena hampir setiap hari terus dipanggil mereka dari sisi kita. Dan itulah cara Allah mencabut ilmunya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada poin berikutnya. Maaf kelantur kemana-mana, tapi bagi saya ini lebih penting dari belajar bahasa Arab. Buat apa kita belajar wazan-wazan seperti ini tapi tidak ada amal kita lahirkan? Teman-teman semuanya, mulai dari sekarang besok ada puasa Tasu'a, kita puasa besok bareng. Besoknya lagi Asyura, kita puasa juga. Yang selama ini terlambat ke masjid, kita harus rajin lebih ke masjid. Penuntut ilmu harus di depan, shaf pertama. Penuntut ilmu shaf pertama. Tidak boleh menuntut ilmu masbuk terus. Bukan menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan sekarang dengan wazan yang kelima, muf'al. Muf'al, ya. Dengan wazan muf'al. Diambil dari isim fa'il if'alla. If'alla. Contohnya ihmarra, isim fa'ilnya muhmarrun. Jadi ambil dari fi'il mudhari'nya. Ini ihmarra, yahmarru, muhmarrun. Yang kedua, ibyadda, yabyaddu, fahuwa mubyaddun. Mubyaddun. Cukup di sini diganti karena di sini dia adalah dari if'alla.
dan dia itu ketika fi'il mudhari' tidak dikasrohkan ain fi'ilnya. Jadi bukan dibaca yahmirru, tidak seperti yang teman-temannya ain fi'ilnya dikasrohkan, di sini tidak. Maka kita mengikuti sebenarnya mudah sekali, makanya tadi kita bilang bahwa cara membuat isim fa'il ini diambil dari fi'il mudhari'nya saja, kemudian huruf mudhara'ahnya diganti dengan mim berharakat dhamma alias mu. Yabyaddu berarti mubyaddun. Mari kita baca fi'il-fi'il di bawah ini teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. Boleh bersuara? Nomor 1 dibaca. Iswadda. Apa isim fa'ilnya? Muswaddun. Muswaddun. Baik, nomor 2 dibaca. Isfarra. Apa isim fa'ilnya? Musfarrun. Nomor 3 kita baca. Ismarra. Apa isim fa'ilnya? Musmarrun. Bentar. Ada gangguan ininya. Musmarrun. Betul? Nomor 4. Ikhdarra. Apa isim fa'ilnya? Mukhdarrun. Oke, nomor 5. Izraqa. Apa isim fa'ilnya? Muzraqun. Betul. Kemudian nomor 6. I'warra. Apa isim fa'ilnya? Mu'warrun. Masya Allah. Alhamdulillah selesai untuk isim fa'il khumasi. Tinggal yang sudasi dan juga perubahan kata yang lain dan langsung khatam insyaallah. Tinggal sekitar 20-an halaman lagi ya. Atau tidak sampai. Alhamdulillah teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat. Sebelum kita tutup, maka di sini kita sampaikan berulang lagi agar waktu yang kita miliki jangan pernah dibuang sia-sia. Teman-teman semuanya harus dimanfaatkan pesan-pesan beliau, yakni Ustadz Yazid rahimahullah yang baru saja meninggal. Setiap hari usahakan membaca 2 juz Al-Quran minimal 4 jam minimal membaca kitab. Itu yang selalu beliau pesankan. Zikir pagi dan petang tidak boleh terlewat. Zikir pagi dan sore harus punya aplikasinya. Nih teman-teman, saya kasih tunjuk. Harus punya aplikasinya, contohnya Hisnul Muslim. Harus punya aplikasinya di HP. Nah dibaca itu. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dibaca. Zikir sore ntar lagi dibaca. Sekarang, kalau tadi belum baca, sekarang dibaca. Habis asar lupa, habis maghrib dibaca. Zikir sore. Zikir tidur. Nah, tidur bukan baca TikTok, bukan baca Instagram, bukan medsos. Dipakai seperlunya medsos. Medsos dipakai seperlunya. Sebelum tidur baca ini. Ini yang akan menemani kita, teman-teman. Ini akan menemani kita nanti di alam kubur. Bukan teman-teman medsos yang menemani kita, bukan. Ini yang menemani kita. Zikir malam ada 15, diingat baik-baik. Zikir malam ada 15 jenisnya. Zikir sore ada 22. Zikir pagi agak beda sedikit, jumlahnya ada 24. Nah, ini harus dibaca semuanya, rutin. Pagi, sore, malam. Ketika zikir yang diingat Allah. Bukan baca tapi ingat yang lain. Ini teman-teman harus buat apa saya bilang tadi, banyak ilmu amalnya hilang, tidak ada. Ini bukan penuntut ilmu ini. Ini malah menjadi salah satu ciri kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang munafik. Tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu tapi ini tidak perlulah. Merasa sudah amalannya sudah diterima oleh Allah. Ini adalah penyakit-penyakit yang berbahaya buat diri kita. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak buat yang sudah pada hadir di sini. Baik, ini ada yang saya baca-baca dulu tadi. Masdar wazan ini apa jadinya? Yang mana masdar wazan? Masdar wazan yang tadi ya. If'ilal ini sudah ada materi masdarnya. Untuk yang muf'al berarti if'ilal, untuk yang infa'ala menjadi infi'al. Ini sudah ada di pertemuan sebelumnya, bisa dicek ya, ada materi khusus. Nama aplikasinya apa? Tadi aplikasinya bisa cari Hisnul Muslim atau ketikkan saja di Google Play Store atau App Store, ketikkan saja kata apa namanya tadi? Apa namanya? Google Play Store atau App Store, zikir pagi, zikir petang, ya. Zikir pagi dan sore. Insyaallah nanti Kuba akan buatkan yang versi terjemah per kata. Jadi ketika antum membaca zikir
zikir pagi dan sore dan zikir malam, zikir sebelum tidur, kita akan buatkan versi ada terjemah perkata sehingga bisa merenungi. Setiap sebelum tidur ingat, hari ini saya berbuat amal soleh apa? Hari ini saya berbuat amal soleh apa? Sebenarnya dinukil dari kisah kehidupan Muhammad Al-Amin Al-Harari, seorang ulama besar yang ada di Makkah. Beliau Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari tidak pernah 1 menit pun kecuali melakukan suatu ketaatan, kata teman beliau. Setiap 1 menit, suatu ketaatan harus dilakukan. Tidak pernah buang-buang waktu, 1 menit pun tidak dibuang, sama sekali. Sama sekali 1 menit pun tidak dibuang, sama sekali. Dan beliau setiap hari jam 3 bangun, tawaf di Ka'bah, karena beliau tinggal di Makkah ya. Tawaf di Ka'bah, sholat, zikir, doa, baca Quran, tawaf lagi. Terus seperti itu, dari jam 3 sampai waktu subuh. Dan itu setiap hari. Jadi beliau kalau bangun langsung orang tahu ini alarm jam 3. Kata teman-temannya. Syekh Muhammad Amin Harari, beliau bangkit, itu berarti tanda alarm jam 3 wujud beliau. Nah ini kita selama ini tidak pernah sholat malam, yuk. Sekarang buka lembaran baru, jangan mulai nunggu-nunggu besok, nunggu saya sudah tua. Sekarang, nanti malam, bangun malam. Saya penuntut ilmu, nanti malam saya bangun malam. Anda bangun malam bisa untuk menonton pertandingan bola. Untuk menonton apa? Bisa hadir malam-malam. Nanti malam, sholat malam. Lalu kemudian sahur. Besok puasa. Terus setiap menit jangan ada yang dibuang kecuali melakukan kebaikan. Setiap menit jangan ada dibuang-buang sama sekali teman-teman sekalian. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk kursus offline bisa dicek, ada yang nanya di Instagram ya. Bisa chat ke admin, nanti boleh bebas tanya-tanya lewat telepon ya. Untuk offline ada di Malang dan Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.